Shalom saudara, jumpa kita dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Logins kali ini akan membahas seorang tokoh bernama Paulus atau nama aslinya Saulus. Paulus adalah nama yang tak pernah lekang oleh waktu sebagai sumber inspirasi dalam studi-studi kekristenan. Ironisnya, Paulus juga tak pernah henti untuk dicaci, difitnah, hingga dihujat oleh sebagian manusia di dunia ini. Nah, bersama saya 3 narasumber yang luar biasa. Shalom Pendeta Heri, apa kabar? Shalom Pak Suris, Ibu Bapak semuanya juga. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Shalom Pendeta Kartini, terus mesti kabaripun? Halo Pak Suris, puji Tuhan kami baik. Bapak Ibu semua, shalom, salam inspiratif. Salam inspiratif, amin. Dan Pendeta Temi, apa kabar? Baik Pak Suris dan juga Bapak Ibu semuanya, shalom, salam inspiratif. Oke saudara-saudara, saya ke Pendeta Temi dan Pendeta Kartini. Pendeta Temi dan Pendeta Kartini, apa komentar Anda jika saya menyatakan hal ini? Paulus adalah nama yang tak lekang oleh waktu sebagai sumber inspirasi dalam studi kekristenan. Monggo Pendeta Temi. Oke, matur nuwun Pak Suris. Paulus yang tidak pernah lekang oleh waktu, bagaimana pelayanannya sungguh menginspirasi kita semua. Pelayanan yang totalitas yang dia kerjakan sepanjang hidupnya, bisa saya katakan seperti itu. Juga seorang yang menjalani pertobatan yang sungguh radikal, di mana sungguh berbalik dari kehidupan sebelumnya kepada kehidupan yang sungguh-sungguh baru dan justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan. Mungkin dari saya seperti itu Pak Suris. Luar biasa. Bagaimana pendapat Ibu Kartini? Ya, Rasul Paulus adalah pejuang tangguh menurut saya. Seseorang yang mengalami perubahan yang luar biasa dan itu semua memberikan inspirasi bagi kita semua yang percaya tentunya. Seorang tokoh yang tidak pernah memang lekang oleh waktu, tidak pernah lekang oleh apapun, tetapi dia tetap ada di hati, begitu ya, perjuangannya yang luar biasa, yang semangatnya yang tidak terkalahkan oleh apapun, begitu. Itu menurut saya ya luar biasa. Luar biasa. Oke, sekarang ke Pendeta Heri. Pendeta Heri, apa komentar jika saya tanyakan Paulus adalah nama juga yang tak pernah henti untuk dicaci, difitnah, maupun bahkan dihujat oleh sebagian orang di dunia. Monggo Pak Heri. Iya Pak Suris, terima kasih. Jadi sejak Yesus memilih Paulus di Damsik, dari awalnya Tuhan Yesus sudah berkata tentang Paulus melalui Ananias dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Luar biasa. Oleh orang Yahudi diancam, didera, lalu kemudian juga dilempari batu, dipenjara. Pak Suris, 4 surat Paulus itu ditulis di penjara. Filipi, Kolose, Efesus, dan juga Filemon. Luar biasa. Di kalangan orang itu dari Yahudi, di kalangan kekristenan sendiri, dia itu diragukan kerasulannya, dianggap rasul palsu. Lalu oleh kalangan orang yang non-Kristen, Ibu Bapak dan Saudara, dan juga Pak Suris, juga banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu kalah populer dengan Paulus. Bahkan dikatakan Paulus itu membelokkan ajaran Yesus dan membuat ajaran sendiri. Ya macam-macam. Makanya difitnah, dicerca, di ini ya biasa. Yang jelas Pak Suris, Paulus termasuk salah satu yang most wanted. Orang yang paling dicari baik oleh orang Kristen maupun bukan. Orang. Itu Pak Suris ya. Termasuk orang Yahudi waktu itu. Dahsyat sekali Paulus ini. Saya dari jawaban ketiga narasumber ini menyatakan bahwa Paulus memang orang besar. Tetapi kebesarannya seringkali dikecilkan oleh orang yang membencinya. Dan tinggi posisinya di dalam kekristenan,
direndahkan oleh orang yang tidak menyukainya. Oke, kita break sejenak untuk bahasan Paulus lebih dalam lagi. Salam inspiratif. Saudara-saudara, mari kita login. Dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Sekarang saya ke Pendeta Kartini. Ibu Pendeta Kartini, seperti kita ketahui, Paulus adalah seorang Yahudi keturunan Benyamin. Ia meraih kesarjanaan di bidang Farisaisme. Itulah sebabnya kemudian Paulus menjadi anggota Farisi, yaitu sebuah kelompok elit dari Yudaisme yang dikenal karena presisinya dalam menafsirkan kitab suci atau kitab Allah. Nah, dalam kaitan itu, Paulus adalah komandan dari death squad kaum Farisi yang tugasnya menangkap, menganiaya, dan menggerus pengikut-pengikut Kristus Yesus. Pada kegiatannya, sedang giat-giatnya ia mengejar pengikut Yesus, tiba-tiba saja Paulus berubah 180 derajat untuk menjadi pengikut Kristus Yesus. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana Ibu dapat menjelaskan fenomena ini? Monggo. Terima kasih Pak Suris. Saya melihatnya adalah benci menjadi cinta. Oke. Rasul Paulus sangat benci kepada kekristenan. Iya. Dan saat dia mempunyai kekuasaan, kesempatan, peluang, dia menganiaya, dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi saat Paulus ditangkap oleh Yesus, kita melihat ada sebuah perubahan yang sangat besar. Bagaimana dalam perjalanannya ke Damsyik pada saat itu, ketika Paulus ditangkap oleh Yesus Kristus, ketika Yesus bertanya kepada dia, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sebuah pernyataan yang diberikan Yesus, dan Paulus katakan, siapakah engkau? Dan saat itulah Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari. Dan ketika dia melanjutkan perjalanan, lalu dia bertemu dengan Ananias, akhirnya yang diutus oleh Yesus untuk menyembuhkan Saulus. Disitulah Pak Suri saya melihat bagaimana kebencian diubahkan menjadi cinta yang luar biasa. Iya. Dan setelah Saulus mengalami perubahan itu, Saulus percaya kepada Yesus itu, Saulus mengikrarkan diri sebagai rasulnya Yesus. Dan luar biasanya adalah baru Saulus bertobat, mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, jadi rasulnya Yesus, langsung dia memartakan siapa Yesus kepada banyak orang. Lalu pengaruhnya luar biasa pada saat itu, sampailah Paulus akhirnya dalam perjuangannya yang luar biasa menurut saya, sebuah tragedi yang dilihat, sebuah perubahan yang drastis, yang cepat, tapi menghasilkan sebuah pribadi yang tidak pernah lekang yang seperti awal tadi. Itu Pak Suris, terima kasih. Luar biasa. Oke. Akhirnya memang Paulus di kota Damsyik, ketika baru saja menginjil, dia dikejar-kejar kaum Yahudi Puritan, kan? Iya, betul. Nah, akhirnya bukan kebetulan, beruntung murid-muridnya bisa menyelamatkan dan membawa Paulus ke kota Yerusalem. Iya, oke. Nah, sekarang kepada Pendeta Temi, bagaimana kiprah Paulus selanjutnya di Yerusalem? Moga Pendeta Temi. Matur nuwun Pak Suris. Bapak Ibu, kita ketahui bersama dari penjelasan Pendeta Kartini bagaimana semangat pelayanan pemberitaan tentang siapa Yesus yang telah mengubah dirinya sungguh-sungguh memenuhi, menguasai diri Paulus, gitu ya. Bahkan tanpa rasa takut dia memberitakan itu kepada kaumnya dalam tanda petik, yaitu orang-orang Yahudi. Kita tahu bagaimana rasa terluka dan sakit hatinya orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mendengar kesaksian Paulus, dan mereka pun
mengejar-ngejar Paulus, bahkan ingin membunuh Paulus seketika itu juga. Awal yang dilakukan oleh Paulus tidak berjalan dengan lancar. Sudah mempertaruhkan nyawanya. Tetapi apakah Paulus berhenti sampai di situ? Justru bersama dengan Barnabas dan juga rasul-rasul yang lain, Paulus ingin melanjutkan lagi dan sampai di Yerusalem. Tetapi ternyata tidak seperti yang kita duga bersama. Paulus akan menjalani semua pelayanannya itu dengan mulus, dengan lancar. Justru pada waktu itu para rasul yang lain mempertanyakan dan meragukan. Bahkan mereka ketakutan, Pak Suris. Ketakutan. Mereka memiliki rasa takut kepada Paulus itu. Karena bekas monster nih. Nah, karena dia yang selalu dihindari, karena dia yang selalu mengejar-ngejar, karena dia yang ingin dan menyatakan dengan lantang ingin membunuh seluruh pengikut Kristus, sekarang ada di antara mereka. Apakah itu tidak mengerikan bagi mereka yang pada waktu itu juga dalam situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Paulus, karena begitu singkatnya perubahan yang terjadi pada diri Paulus, seakan-akan itu sesuatu yang instan. Nah, itu yang kemudian mengganjal atau itu yang kemudian menjadi halangan bagi Paulus untuk melanjutkan misinya dalam mengabarkan pemberitaan Injil. Tetapi apakah Paulus kemudian berhenti? Ternyata tidak. Nah, ini yang sungguh-sungguh menarik, bahwa tantangan yang dihadapi oleh Paulus tidak hanya dari kaumnya yang secara terang-terangan ingin membunuhnya, mencari dan membunuhnya, tetapi juga dari kaumnya yang baru, dari lingkungan komunitasnya yang baru pun dia juga belum bisa diterima sepenuhnya. Iya. Begitu Pak Suris. Oke. Ya, memang Paulus dalam keadaan dilematis ya. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan kepada Pendeta Heri. Pak Pendeta Heri, bagaimana kiranya Paulus dapat meyakinkan para rasul terutama bahwa dirinya juga mempunyai dalam tanda petik sertifikat apostolik dari Yesus Kristus? Monggo Pak Heri. Iya, terima kasih Pak Suris. Memang ini sesuatu yang tidak mudah. Dan ini salah satu keunikan dari panggilan Paulus, Pak Suris, karena Paulus sendiri ketika peristiwa dipanggil di Damsyik, maka kemudian Tuhan Yesus sendiri yang memanggilnya, sehingga kemudian dia berani untuk memberitakan Injil, kemudian bahkan dia itu tidak lapor ke Yerusalem kepada para rasul, tapi dia kemudian berkomitmen untuk memberitakan Injil, mewartakan tentang Kristus, dan kemudian dalam perkembangannya memang sempat kemudian menjadi pertanyaan dari banyak rasul maupun juga orang-orang Kristen internal dari Kristenan. Tetapi kemudian lambat laun akhirnya para rasul bisa untuk menerima pelayanan dari Paulus, Pak Suris. Ada beberapa sebab, beberapa hal yang akhirnya juga menyadarkan para rasul. Yang pertama adalah, ada 3 paling nggak saya catat. Yang pertama adalah dramatic stories atau dramatic calling, panggilan yang dramatis, panggilan atau kisah dramatis bagaimana dipanggilnya Paulus oleh Yesus sendiri di Damsyik. Seperti tadi Bu Kartini ceritakan, perbuatannya yang luar biasa, callingnya itu panggilannya. Kemudian dia secara khusus memang untuk saudara-saudara yang non-Yahudi. Dan itu diterima oleh para rasul. Karena apa? Karena Petrus sendiri pun juga mengalami pencerahan ketika membaptis Cornelius, orang yang non-Yahudi, sempat berdebat dengan para rasul, tapi akhirnya mereka terbuka bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Injil juga untuk orang non-Yahudi. Sehingga pelayanan dari Paulus itu juga didukung oleh para rasul, karena Petrus sendiri, soko gurunya itu sendiri juga mengalami pencerahan yang luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya untuk domba-domba di kalangan Israel, tetapi Yesus juga untuk domba-domba di luar Israel. Nah, itu yang menarik. Yang kemudian yang kedua adalah yang membuat akhirnya para rasul bisa menerima, Pak Suris, yaitu wonderful miracle
Jadi keajaiban-keajaiban, tanda-tanda mujizat yang luar biasa, yang wonderful, yang Tuhan karuniakan menyertai pelayanan dari Paulus. Bagaimana menyembuhkan orang sakit, bagaimana kemudian menghardik tukang sihir itu di Siprus, kemudian membangkitkan di Troas, membangkitkan orang mati gini. Lalu kemudian mengusir setan di Filipi, dan kemudian di Filipi juga bagaimana sendi-sendi penjara di Filipi itu kemudian terguncang, bergolnya juga bersama Silas. Yang dilakukan menarik di situ yaitu Paulus di tengah malam menyanyi, berdoa dan menyanyi kepada Tuhan. Jadi di situ luar biasa, akhirnya kemudian penjara itu bisa terbuka. Dan akhirnya kepala penjara sekeluarganya menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi banyak sekali wonderful miracle yang Tuhan berikan juga kepada Paulus, dan itu membuat para rasul, ya memang itu realitas. Tuhan memakai Paulus. Dan yang terakhir Pak Suresh dan Ibu Bapak adalah ministry masterpiece atau karya yang luar biasa, masterpiece-nya yaitu buah penginjilan Paulus ke luar Yahudi. Yang luar biasa, buah penginjilannya luar biasa dari kota ke kota. Paulus biasanya itu tukang babat alas, merintis, lalu yang meneruskan adalah tokoh-tokoh yang lain. Jadi masterpiece-nya itu mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya para rasul ya memang ya Gusti Allah memakai Paulus, dan kemudian akhirnya diterima. Meskipun sebenarnya Paulus juga bisa mengatakan demikian, bahwa semua hasil penginjilan Paulus baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi itu bisa disebut surat pujian. Artinya ketika orang melihat kepada hasilnya, mereka bisa memuji Paulus. Tapi Paulus mengatakan dia tidak mau memegahkan diri. Biarlah Kristus yang dimegahkan, sehingga meskipun itu secara manusiawi disebut masterpiece, hasil karya yang luar biasa, tetapi Paulus mengatakan, aku hanya bermegah kepada Tuhan, karena dia hanya melayani Tuhan. Begitu Pak Suresh. Mantap sekali. Luar biasa. Oke saudara-saudara, kita beri sejenak untuk bahasan lebih dalam lagi tentang Paulus. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita logins. Logins, jalur inspiratif dari GKJ Bekasi. Nah, saya sekarang ke Pendeta Temi. Pendeta Temi, kini kita ingin mendapat gambaran tentang apa dan bagaimana Paulus dan Barnabas merintis penginjilan dan merintis jemaat-jemaat baru, dan bagaimana mereka mengembalakan dimulai dari kota Antioquia hingga ke kota-kota di Pulau Siprus, Yunani, Asia Kecil hingga Makedonia. Monggo dijelaskan sedikit. Matur nuwun Pak Suresh. Kalau kita mau mengikuti perjalanan panjang yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya saat mengabarkan Injil, dimulai dari Yerusalem, kemudian berpindah ke Antioquia bersama dengan Barnabas, di mana Antioquia menjadi pusat penyebaran para murid-murid Yesus, dan di situ juga sebutan sebagai Kristen pertama kali diperkenalkan di kota Antioquia. Kemudian Paulus dan Barnabas melanjutkan lagi perjalanan ke Siprus dan sampai Asia Kecil, dan di situ pun juga ada beberapa jemaat yang kemudian percaya kepada Yesus. Tidak hanya sampai di situ, tetapi berlanjut lagi sampai ke Makedonia. Tapi sebelumnya mereka kembali lagi ke Antioquia, dan di tengah perjalanan ternyata Pak Suresh dan Bapak Ibu, Paulus bersama dengan rekan seperjalanannya tidak selalu rukun. Nah, pernah juga berkonflik dengan Barnabas. Tidak hanya dengan Barnabas melanjutkan perjalanan ke kota-kota yang kemudian dirintis dan kemudian dibangun menjadi jemaat-jemaat rintisan dari Paulus, tetapi juga ada rekan-rekan Paulus seperti Silas, Timotius yang kemudian membantu mereka. Dan apakah di setiap kota yang dirintis itu, di mana jemaat-jemaat yang kemudian percaya pada Yesus, kondisinya baik-baik saja? Ternyata tidak juga. Dalam perjalanan Paulus menyampaikan kabar penginjilan, Paulus juga beberapa kali mendapatkan ancaman
mempertaruhkan nyawanya kembali dari orang-orang di sekitarnya, dari oknum-oknum yang kemudian mencurigai Paulus, menyampaikan kabar yang tidak benar, kemudian juga karena iri bahwa banyak kemudian menjadi pengikut Yesus, kemudian ada beberapa oknum yang kemudian mencoba untuk menghalangi perjalanan Paulus meneruskan penyebaran Injil, dan juga beberapa kali Paulus pun harus melanjutkan penyebaran Injil melalui penjara. Beberapa surat dikirimkan ke jemaat-jemaat yang harus didampingi oleh Paulus, meskipun Paulus tidak ada di kota itu tetapi harus di penjara. Bahkan saat Paulus menjadi tahanan pun Paulus pernah mengalami sesuatu yang tidak baik saat mengadakan perjalanan ke sebuah pulau di mana kapal yang dia tumpangi karam, dan justru di situ Paulus memberitakan Injilnya kepada orang-orang yang ingin melenyapkan seluruh tawanan. Tetapi justru karena mereka percaya kepada Paulus, maka seluruh tawanan yang pada waktu itu menghadapi bencana dan musibah menjadi selamat. Kapal boleh karam, tetapi semua orang boleh selamat pada waktu itu. Jadi ada bagian-bagian di mana Paulus memberitakan Injil tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai harapan, atau seia sekata dengan rekan-rekan sepelayanannya. Dan disitulah hebatnya Paulus tetap menyelesaikan sampai akhir pelayanannya. Bahkan sampai di kota-kota yang kecil pun Paulus hadir di situ. Demikian Pak Suris secara singkat gambaran perjalanan Paulus menyebarkan kabar tentang Yesus Kristus. Luar biasa, luar biasa. Oke, dari cerita Bu Temi tadi, akhirnya kita harus akui Paulus mempunyai prestasi yang signifikan. Dan karena itu kita ingin tahu apa kiranya pokok-pokok penginjilan Paulus kepada calon-calon jemaat yang sebagian Yahudi dan sebagian non-Yahudi, yang kemudian membuat penginjilan tersebut hati para calon jemaat itu tergetar, kemudian percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana Pak Pendeta Heri menjelaskannya? Terima kasih Pak Suris. Banyak sekali pokok Pak sebenarnya ya. Tapi paling tidak beberapa hal yang paling mendasar saya mencatat ada 3. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus. Resurrection of Christ. Itu paling mendasar. Jadi di mana-mana Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu bangkit dan kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah dan dia adalah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kebangkitan itu sudah sangat penting Pak Suris karena apa? Itu ingin menegaskan kepada audiens bahwa Yesus yang semula dianggap sebagai pecundang, dia adalah pemenang. Ya. Dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga dan nanti akan datang lagi menjemput umatnya. Itu sesuatu yang terus digemakan oleh Paulus, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah dia yang harusnya dipercaya, mencelikkan mata orang-orang yang bahkan dulu pernah menyalibkan Yesus. Dan juga lebih jauh lagi Pak, kalau misalnya kita lihat dalam Kolose misalnya, itu Paulus mengatakan bahwa Yesus itu ternyata sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan Yesus turut menciptakan segala sesuatu. Dan ditegaskan oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah pleroma. Pleroma itu kepenuhan Allah secara jasmania. Sepenuhnya ada dalam diri Yesus. Oleh karena itu maka Yesus itu adalah kepenuhan secara jasmaniah dari Allah yang dinyatakan. Dan itu menunjukkan bagaimana Yesus itu adalah pemenang, bukan pecundang. Kemudian siapa yang percaya akan diselamatkan, Pak Suris. Paulus ingin menegaskan kepada semua orang bahwa karya Yesus di kayu salib itu yang mendamaikan bagaimana manusia dengan Allah, sehingga mengundang orang-orang untuk percaya. Bahkan ketika di Athena, Paulus pernah berkata bahwa kepada Allah yang
tidak dikenal kan seperti itu ya. Dan Paulus katakan, pengen tahu siapa Allah yang tidak dikenal? Bukan dalam patung, bukan apa. Tapi Allah yang menciptakan patung itu, yang menciptakan bumi dan seterusnya. Sampai akhirnya banyak orang yang tersentuh bagaimana mengenal Allah yang semula tidak dikenal itu ada dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian yang kedua, pokok yang penting Pak Suris adalah amazing grace, kasih karunia. Itu sangat penting sekali. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dan jangan bermegah karena perbuatannya, usahanya. Dan itu ditegaskan misalnya di dalam surat yang terkenal, yaitu Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya adalah bahwa perbuatan baik, semua usaha manusia, semua pemenuhan tradisi oleh manusia itu baik. Tetapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena keselamatan dalam pandangan Paulus adalah bagaimana percaya kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik orang Kristen bukan untuk mencari selamat, tapi ucapan syukur karena telah diselamatkan dalam Yesus. Di situ yang ditekankan oleh Paulus Pak Suris, bagaimana sehingga dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Iman menjadi sangat penting, perbuatan baik itu adalah ucapan syukur karena telah diselamatkan oleh Yesus. Jadi amazing grace. Yang kedua adalah kasih karunia. Yang terakhir, Pak Suris, adalah beyond tradition, artinya melampaui tradisi. Dia orang Yahudi, orang Farisi, terpelajar. Dia itu sangat ketat dalam aturan Yahudi. Dia melakukan, dia sunat, puasa, ritual-ritual keagamaan segala macam. Dia berpikir bahwa dengan melakukan semuanya itu, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi kemudian Mbak Suris dalam Filipi, dia menegaskan bahwa sekarang setelah aku menerima kasih karunia, kalau istilahnya bukan tadi ditangkap oleh Yesus, maka semua yang aku banggakan dulu, yaitu semua tradisi ritual Yahudi, sunat, puasa, pantangan makanan ini itu, dan semua usaha yang lain itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan demikian Pak Suris dalam bahasa imajinasi begini. Ketika ada orang-orang Kristen Yahudi yang memaksakan sunat kepada orang Kristen non-Yahudi yang tidak bersunat. Hai orang-orang Kristen Yahudi, you boleh aja sunat silahkan, itu tradisimu. Tapi jangan paksakan sunat kepada orang non-Yahudi yang masuk Kristen. Karena mereka nggak punya tradisi sunat. Karena keselamatan adalah iman kepada Kristus. Sunat itu tidak menyelamatkan. Itu bagaimana dia menegaskan itu. Bagaimana dengan orang Kristen sekarang itu boleh sunat silahkan boleh. Tapi pertimbangannya lebih kepada higienis. Tapi tidak ada kaitannya dengan masalah keselamatan rohani. Lalu juga mengenai ini Pak Suris. Roma 14 ayat 17. Dia mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Itu ayat yang sangat terkenal. Jadi Paulus sedang mendampingi bagaimana orang berdebat soal ini boleh dimakan, ini tidak. Kemudian itu di Roma maupun juga di Kolose. Jangan kecap ini, jangan kecap itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan jama ini, jangan jama itu. Dan akhirnya Paulus mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, sudah beyond tradition. Luar biasa. Tapi adalah bagaimana apa kita sudah bisa menciptakan peace and justice. Nilainya jauh lebih tinggi daripada berdebat soal makanan minuman di kalangan Kristen Yahudi pada waktu itu dengan Kristen non-Yahudi. Tetapi Pak Suris, Paulus mengatakan kepada kalian semua yang boleh makan ini itu, bahwa tengganglah rasa orang-orang Kristen yang semula punya tradisi berpantang ini itu. Janganlah kemudian sak penake dhewe makan ini itu di depannya. Jangan membuat batu sandungan. Paulus mengajak mereka wise. Tetap wise. Artinya kalau you makan ini itu segala macam nggak ada masalah. Karena Paulus juga
mengingat apa Yesus katakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan. Kata-kata kotor segala macam itu jauh lebih menajiskan daripada apa yang masuk. Tapi tengganglah rasa, jangan sampai orang tersinggung dan tersandung karena mereka berpantang ini itu di kalangan Kristen, khususnya Kristen Yahudi. Oleh karena itu jagalah, jangan membuat batu sandungan bagi yang lain. Kalau kamu lagi makan ini itu, ya makanlah, tapi jangan di depan orang-orang Kristen yang memelihara. Jadi itu yang beberapa pokok penting. Terima kasih Pak Sulis. Luar biasa. Saya kehilangan kata-kata untuk mengomentari ini. Ini satu big thinking dari seorang besar big thinker namanya Paulus. Yang pasti satu pihak akan menyakiti segolongan ya Yahudi Puritan waktu itu ya, yang sangat kuat dalam tradisi dan agama. Tetapi di pihak lain ada sebagian besar manusia yang percaya kepada ajaran teologi yang luar biasa ini. Wah, saya kehilangan kata-kata. Luar biasa, saudara. Oke, sekarang saya ke Pendeta Kartini. Dari pencapaian yang luar biasa tersebut oleh Paulus, apa kiranya hikmat yang dapat diambil untuk generasi muda masa kini, terutama kepada generasi muda yang ingin bekerja di ladang Tuhan? Monggo Pendeta Kartini. Terima kasih Pak Suris. Menarik sekali ketika Rasul Paulus menjadi inspirasi bagi para generasi muda, para penginjil masa kini, di mana saya melihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana ada kesediaan dari Rasul Paulus untuk berproses dalam sebuah pertobatan ya, dari membenci, mencintai, lalu dipanggil langsung menjadi Rasul Kristus dengan segala tantangan yang ada. Jadi tantangan di sini tentu tidak hanya dialami pada zamannya Rasul Paulus. Sekarang pun pasti ada tantangan tersendiri. Lalu bagaimana kita memenangkan tantangan itu? Bagaimana kita harus memenangkan tantangan di tengah penginjilan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Itu yang pertama, mau berproses. Yang kedua adalah bagaimana semangat yang menyala-nyala dalam diri Rasul Paulus yang tidak pernah redup. Dia selalu berkobar di dalam pelayanannya untuk memberitakan, untuk menyatakan Yesus di tengah dunia. Kalau kita melihat Rasul Paulus dalam keadaan apapun begitu ya, di penjara sekalipun, semangat Rasul Paulus tetap membara, tetap menyala. Nah, kadang-kadang di dalam pelayanan kita, ketika kita menghadapi tantangan, tekanan, yang muncul adalah, aduh selesailah. Ada yang mengatakan, ya sudahlah, kayaknya enggaklah saya di sini, gitu ya. Ada dalam bahasa Jawa mutung begitu di dalam kita memberitakan Injil atau memberitakan Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi semangat yang membara inilah yang perlu kita abadikan dan kita pakai sebagai sarana bagi kita para generasi muda dalam menginjil, dalam memberitakan tentang Yesus itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana Rasul Paulus mengabadikan nilai-nilai luhur kehidupan. Seperti yang diceritakan oleh Pendeta Heri tadi ya, luar biasa. Bagaimana Rasul Paulus dalam karyanya, dia mencatat, kalau kita lihat tulisan-tulisan suci Rasul Paulus begitu, catatan yang begitu berarti bagi kita semua, baik dalam pengajaran, baik dalam budaya apapun itu. Tapi saya merasa tulisan Rasul Paulus menjadi sangat penting dan sangat-sangat inspirasi ketika semua orang boleh melihatnya secara gamblang dan jelas. Saya rasa itu Pak Suris, 3 hal yang saya bisa pakai dan kita semua pakai sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda di dalam memberitakan Yesus di tengah dunia. Terima kasih. Luar biasa, Paulus memang luar biasa. Oke saudara-saudara, kita beri sejenak untuk sampai pada bagian pamungkas. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita login. Dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Saudara-saudara, sayang seribu sayang, bahasan Paulus harus kita sambung pada Logins edisi bulan Juni. Nah,
pada bahasan Paulus bagian pertama ini, akhirnya saya persilahkan ketiga narasumber menyatakan closing statement-nya. Dimulai dari Pendeta Temi, Pendeta Kartini, kemudian Pendeta Heri. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Suris. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, cara Kristus untuk menangkap anak-anaknya atau murid-muridnya bisa sungguh sangat radikal. Dan kalau kita ditangkap secara radikal, maka pertaruhan kita adalah tidak hanya tenaga, pikiran, hati, ataupun materi, tetapi justru seluruh hidup kita. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, dia menyerahkan seluruh hidupnya secara radikal kepada sang pemanggil yang radikal. Begitu Pak Suris dari saya. Oke, bagus. Monggo Pendeta Kartini. Bu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup harus terus menyala dan semangat harus semakin membara. Itu yang saya lihat dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah redup dalam hidupnya untuk mewartakan Yesus dalam dunia. Demikian juga dengan hidup kita. Kita dipanggil untuk mewartakan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan hidup yang menyala, dengan semangat yang membara, terus wartakan Yesus melalui hidup kita. Demikian Pak Suris, terima kasih. Mantap. Monggo Pendeta Heri. Terima kasih Pak Suris, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih. Paulus adalah petobat sejati. Paulus adalah penginjil yang militan. Paulus adalah pengajar yang cakap. Tidak perlu membandingkan Paulus dengan Yesus, karena justru Paulus itu memegahkan Yesus, mempopulerkan Yesus sebagai kepala gereja. Oleh karena itu, justru Yesus yang membesarkan bagaimana nama Yesus itu semakin dimuliakan. Paulus adalah pengajar yang cakap. Dia merumuskan inti ajaran Yesus secara cerdas, secara konseptual yang cerdas, dan kemudian menerjemahkannya secara kontekstual melalui surat-surat penggembalaan bagi jemaat di mana Paulus dulu memberitakan Injil. Secara konseptual dan secara kontekstual bagaimana itu diaplikasikan. Oleh karena itu kesimpulan saya Pak Suris, Ibu Bapak Saudara, Paulus adalah penerjemah Yesus. Paulus adalah the translator of Jesus. Dia menerjemahkan Yesus. Dia adalah inspirator agung yang menginspirasi banyak orang. Demikian Pak Suris dan Ibu Bapak Saudara semua. Dahsyat. Oke saudara-saudara, pada akhirnya asam di gunung, garam di laut, bertemu di belangan. Anda di sana, kami di sini, ketemu nanti pada Paulus bagian kedua. Salam inspiratif. Salam inspiratif.